selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Mary di tanggal 14. Walaupun kita hanya beribadah lewat video, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan segera mulai. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagu setia-setialah. Jadi dimanapun adik-adik berada, kita harus tetap setia untuk beribadah. Karena Tuhan Yesus juga setia menjaga kita sampai hari ini. Ayo kita nyanyi lagu setia-setialah. Yang masih tetap setia untuk beribadah memuji memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan satu lagi. Saya senang berdoa. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami sehingga kami dapat berkumpul dan akan beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah kakak layan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan biar kanak-kanak. Kini aku
kita sudah memuji Tuhan, biarkan anak-anak datang kepadaku. Berarti adik-adik sudah datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita bermazmur, kita mau pujikan lagu Mari Puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Mari adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Kita buka Alkitab kita, terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik sekalian akan membaca pada ayat yang tercetak ke dalam. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah bermazmur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Firman-Mu pelita. di Minggu tanggal 14 November di hari ini. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau apa adik-adik? Ya, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Kak Devi pimpin dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena berkat kasih kemurahan Tuhan menyertai adik-adik dan kakak layan semua yang bertugas.
Terima kasih untuk 1 minggu yang lalu adik-adik boleh melakukan aktivitas, dan di pagi hari ini adik-adik masih boleh melakukan juga ibadah IMPA meskipun secara online. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kak Odi akan menunggu. Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga 6. Demikian firman Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Devi di minggu hari ini. Kita bersyukur Kak Devi dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah juga semoga dalam keadaan sehat ya, dan sukacita. Ya, kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah siap? Sudah pakai pakaian rapi? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? 2 jempol untuk adik-adik. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang kakak dan adiknya, yaitu kakak dan beradik. Tapi sebelumnya Kak Devi mau panggil teman Kak Devi dulu nih. Kita panggil yuk temannya Kak Devi, namanya Marta. Kita panggil yuk. Marta. Hai teman-teman, kenalkan nama aku Marta. Hai Marta, jumpa lagi kita di ibadah IMPA. Senang deh bisa ketemu sama teman-teman. Ya, Kak Devi juga teman-teman di rumah senang loh ketemu sama Marta. Marta, terima kasih ya sudah mau ikut ibadah IMPA lewat video hari ini. Sama-sama Kak. Ya Kak, hari ini Kak Devi mau bercerita tentang seorang kakak adik yang bernama Musa dan Harun. Marta kenal nggak? Musa itu kan yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan Kak? Ya, Musa itu ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini kakak mau menceritakan satu sisi di mana ternyata ada yang tidak setia loh kepada Tuhan. Oh, gitu ya Kak. Jadi ada yang menyembah yang lain. Iya, ada yang menyembah lain. Nah, begini ceritanya.
adik-adik, Musa dan Harun itu sama kakak beradik yang saling tolong-menolong. Jadi Musa dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel, kemudian Harun menolong Musa untuk menjadi juru bicara. Ya, jadi Musa memimpin, Harun menjadi juru bicara, membantu Musa untuk menjadi juru bicara kepada bangsa Israel dan Raja Firaun. Akhirnya pada suatu saat bangsa Israel itu naik ke sebuah gunung. Namanya gunung apa? Gunung Sinai, Kak. Ya, Gunung Sinai atau sering kita dengar yaitu Gunung Horeb ya. Nah, mereka sampai di Gunung Sinai, di bawahnya ternyata Musa naik sampai ke atas Gunung Sinai. Tapi Harun dan bangsa Israel gak boleh ikut, mereka harus nunggu di bawah. Terus Kak, apa yang terjadi Kak? Nah, setelah Musa naik di atas selama 40 hari, untuk apa sih Musa naik? Untuk menerima hukum Tuhan, 10 hukum firman Tuhan. Musa naik dan bangsa Israel di bawah bersama dengan Harun. Ternyata apa yang terjadi? Wah, mereka sudah gak sabar. Mereka marah-marah, kok Musa lama banget sih naik ke atas gunung? Kok Musa gak turun-turun? Akhirnya bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Dan akhirnya apa? Ternyata mereka menyembah lembu emas. Wah, mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah lembu emas. Gitu adik-adik. Nah, ceritanya akhirnya ketika Musa turun tuh, Musa melihat bahwa semuanya tidak lagi setia sama Tuhan. Begitu juga dengan Harun. Tuhan merasa kecewa, Tuhan merasa sedih karena tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala, yaitu anak lembu emas ternyata yang mereka sembah karena mereka tidak sabar lagi adik-adik. Nah, hari ini Marta, Kak Devi, dan juga adik-adik di rumah mau diajarkan untuk mau tetap setia. Iya Kak, aku mau deh setia melayani Tuhan. Ya, Marta mau setia, Kak Devi juga, adik-adik di rumah juga ya. Iya, Kak Devi percaya bahwa adik-adik tetap setia. Adik-adik jangan kendor beribadah, tetap setia melayani Tuhan meskipun apa Marta? Meskipun adik-adik ibadah di rumah. Ya, meskipun ibadah di rumah secara online tapi harus tetap setia melayani Tuhan. Adik-adik gak boleh bosan untuk ibadah impa. Adik-adik juga gak boleh bosan untuk berdoa. Minta Tuhan berikan kelancaran supaya kami boleh impa bertemu tatap muka. Adik-adik tak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Adik-adik tak boleh bosan juga memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan Kak Devi, Marta, dan adik-adik di rumah kesehatan. Memberikan Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan teman, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita diajarkan untuk tidak menyembah yang lain. Tetap setia kepada Tuhan. Lewat apa Marta? Lewat ibadah, lewat berdoa, lewat memuji Tuhan Kak. Ya, betul. Adik-adik semangat ya. Meskipun hari ini masih ibadah online, tapi percaya minggu depan, minggu-minggu selanjutnya kita bisa ibadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar lewat firman Tuhan hari ini, kita mau satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diajarkan untuk tetap setia, mau melayani, tetap setia berdoa, tetap setia memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah adik-adik diberikan roh yang semangat untuk tetap mau melayani Tuhan dan tetap setia dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Biarlah yang bekerja untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terkhususnya gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan berkati setiap
yang melayani lewat pendeta, para majelis, bahkan juga kakak layan dari PA sampai juga Pelkat PKLU. Kami berdoa untuk kakak layan Pelkat PA yang tetap senantiasa setia melayani Tuhan untuk mempersiapkan ibadah IMPAS dengan baik. Berkati kakak layan semuanya. Begitu juga untuk adik-adik layan Tuhan yang saat ini berada di rumah. Tuhan berkati sehingga adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan meskipun ibadah secara online. Berkati adik-adik dalam kesehatannya, dalam studinya, dalam pertumbuhannya. Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang berkati, sehingga adik-adik boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap mau baik kepada siapapun dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami, mama, papa, kakek, nenek, om, tante, kakak, siapapun itu Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat melakukan aktivitas turut dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap melangkah ke hari depan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur lewat doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah disiapkan. Adik-adik boleh titipkan kepada orang tua, papa mama, opa oma, atau om tante untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sekarang menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami terus dan orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah sudah akan selesai. Sebelum doa penutup, kita akan memuji Tuhan yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Nah, adik-adik, ibadah kita
akan segera berakhir. Adik-adik tetap diajarkan tetap semangat, tetap setia mau melayani Tuhan meskipun kita dalam keadaan terbatas, tidak bertemu muka dengan muka. Tapi kakak percaya adik-adik di rumah bersama dengan orang tua yang saat ini ibadah didampingi orang tua, biarlah mama dan papa juga memberikan semangat dan kesetiaan untuk mau datang kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah IMPA yang boleh diberikan kepada adik-adik. Nah, menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Yuk, Kak Devi pimpin dalam doa. Kita mau tutup dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini, di hari Minggu hari ini. Kami bersyukur adik-adik beserta dengan orang tua boleh ikut ibadah secara online. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya sehingga kami tetap dalam keadaan sukacita, kami dalam keadaan sehat mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.